Halo guys, kembali lagi di channel Zafran Irsyad Family dengan aku Kurnia Rawati. Oke guys, kali ini aku bakal melanjutkan cerita aku setelah aku didiagnosa ketuban pecah dini. Aku harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, karena aku tidak bisa berada di rumah sakit Jakarta dengan kondisi suami aku yang masih bekerja, dan aku nggak bisa dong sendirian di rumah sakit Jakarta tanpa ada yang menemani karena orang tua aku semuanya ada di kampung, ada di Banyumas. Jadi aku memutuskan untuk pulang kampung ke Jawa. Nah, kebetulan aku periksa di rumah sakit Margono Purwokerto gitu guys. Nah, di sini dengan dokter Marta Isyana Dewi, kebetulan dokternya waktu itu memang lumayan banyak pasien ya guys. Jadi waktu itu aku langsung ngantri dari pukul 9 pagi, aku masuk jam 11 atau jam setengah 12 gitu, aku baru masuk karena memang cukup antri waktu itu. Nah, waktu di USG hasilnya seperti ini di usia 34 minggu ya guys, seperti ini. Di usia 34 minggu ini janin tunggal, saya bacakan aja ya, janin tunggal, DJJ-POS, gerak POS, plasenta difundus, grade 1, akad cukup AVG sesuai dengan 30, maksudnya 30, bukan 34 minggu tapi 35 minggu plus 2 hari dengan berat badan 2,6 kg begitu. Jadi waktu aku cek apakah aku ketuban pecah dini atau tidak, dari dokter Isyana itu tidak langsung, dari dokter Marta itu tidak langsung, maksudnya Isyana Marta ya, dari dokter Isyana Marta Isyana Dewi, dokter Marta Isyana Dewi itu tidak langsung untuk tes lakmus. Jadi dia hanya melakukan tes USG dan hasilnya memang ketuban aku cukup tapi hampir kurang begitu. Jadi dari dokter itu disuruh untuk menunggu 2 minggu kemudian baru kembali lagi ke rumah sakit untuk mengetahui apakah janin itu memang benar-benar kurang ketubannya atau tidak. Kalau memang benar-benar pas 2 minggu kemudian setelah aku disaranin untuk minum air 3 liter sehari, kemudian banyak makan makanan protein yang tinggi seperti daging ayam, telur, kayak gitu. Setelah aku minum seperti itu ternyata air ketubannya masih kurang, maka dokter harus melakukan tindakan operasi sesar. Nah, kebetulan setelah itu aku 2 minggu kemudian aku minum air putih 3 liter sehari dan banyak makan daging-dagingan ayam, banyak makan telur, pokoknya banyak makan protein hewani sesuai dengan petunjuknya dokter Marta. Aku kembali lagi ke rumah sakit Margono untuk bertemu dokter Marta, dan ternyata setelah dicek USG aku semakin berkurang. Oleh karena itu dokter langsung menyarankan untuk operasi sesar hari itu juga guys, hari itu juga ya, ingat. Jadi aku langsung dibawa ke ruang bersalin waktu itu dan siap-siap. Harus pertama sih cek darah dulu, kemudian cek cek apa ya waktu itu, kalau nggak salah sih cek darah aja sih. Setelah cek darah dan air kencing juga, cek air kencing juga, aku langsung masuk ke ruang bersalin, langsung dikasih tanda pasien di sini, langsung opname waktu itu. Kebetulan aku juga udah siap-siap bawa baju karena aku takutnya memang seperti itu harus disuruh untuk menginap di rumah sakit. Jadi aku alhamdulillah langsung bawa baju waktu itu, jadi nggak perlu repot untuk balik ke rumah lagi untuk ambil baju. Jadi aku langsung masuk ke ruang bersalin guys. Di situ cukup deg-degan rasanya, hingga waktu itu denyut jantung aku di atas 100 karena aku sangat-sangat deg-degan menghadapi pertama kalinya harus masuk ke ruang bersalin di usia
kehamilan 37 minggu yang harusnya masih berapa minggu lagi aku melahirkan, tapi harus disuruh melahirkan waktu itu. Dan waktu pertama sih dokter masih menyarankan untuk dipacu apakah bisa lahir normal atau tidak. Kalau memang tidak bisa, baru dilakukan operasi sesar. Kemudian pada sore harinya aku langsung dipacu oleh, kebetulan waktu itu bidan yang membantu dokternya. Aku langsung dipacu dengan obat kayak gitu yang dimasukkan dari bawah, dan berharap akan ada reaksi pembukaan gitu kan guys. Tapi sampai malam aku nggak ngerasain apa-apa, bahkan aku nggak ngerasa kayak melilit atau gimana. Padahal sebelah aku, kebetulan itu satu kamar 2 orang, sebelah aku yang dipacu udah kayak ngerasain pembukaan terus, dan aku nggak ngerasain apa-apa, bahkan aku bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Tapi sebelah aku yang sedang dipacu juga malah nggak bisa tidur. Dan waktu malam hari itu aku baru pembukaan 1, sedangkan yang sebelah aku dipacu bareng aku itu udah pembukaan 3 atau 4 kayak gitu ya guys. Dan pagi harinya yang sebelah aku udah bisa melahirkan dengan normal. Aku sampai dipacu 2 kali hanya tetap pembukaan 1. Maka akhirnya pada pagi hari itu dokter menyarankan agar aku langsung operasi sesar guys. Setelah itu aku langsung operasi sesar, aku langsung ganti baju operasi dan langsung dipasang alat bantu kencing kayak gitu. Langsung masuk ke ruang operasi bersama dengan suami, dan kebetulan waktu itu juga ditemani dengan ibu aku guys. Langsung masuk ke ruang operasi, itu perasaannya sangat nervous, deg-degan, karena kan biar bagaimanapun itu kan namanya operasi ya guys ya, takut kenapa-napa gitu kan. Dan pas masuk ke ruang operasi itu aku kalau nggak salah itu disuntik di bagian sininya, bagian sini disuntik di bagian sini, kemudian disuruh berbaring. Setelah itu aku dari bawah dari setengah badan ke bawah itu aku nggak ngerasain apa-apa, bener-bener nggak ngerasain apa-apa, bahkan aku nggak bisa ngangkat kakiku sendiri guys. Itu katanya memang dibius dari sini dari setengah badan ke bawah kayak gitu, sedangkan atasnya memang aku ditutup dengan kain kayak gitu, jadi aku nggak bisa melihat ke bawahnya. Tapi yang aku rasain di ruang operasi itu sangat-sangat dingin guys, sangat-sangat dingin. Dan banyak sekali perawat dan banyak sekali lampu yang aku rasain di situ. Kemudian ada dokter datang, pas dokter datang langsung dimulai tindakan operasi. Pas waktu kayak menyayat kan aku operasinya itu kayak gini, sayatannya kayak gini, horizontal ya guys ya, sayatannya kayak gini. Aku kayak mungkin kerasa kalau di ini, tapi nggak merasakan sakit gitu, nggak merasakan sakit sama sekali. Jadi kayak ngerasa ada yang disilat kayak gitu di bagian perut bagian bawah, tapi aku nggak ngerasain yang namanya sakit. Tapi setelah disayat kayak gitu, beberapa menit kemudian aku disuruh nafas yang panjang karena aku didorong perut dari atas itu untuk mengeluarkan si bayinya. Dan tiba-tiba bayinya udah keluar aja dengan suara tangisan bayiku, dan aku sangat lega sekali. Akhirnya alhamdulillah bayi aku bisa keluar dengan selamat. Waktu itu bayi aku alhamdulillah laki-laki dengan berat kalau nggak salah 3 kg, kalau tidak salah ya 3 kg, benar ya 3 kg, aku masih ingat. Jadi berat bayi aku itu adalah 3 kg guys. Setelah itu aku dimulai dengan dijahit kembali oleh dokter, tapi aku kayak merasakan sakit gitu, sedikit kayak rasa nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya aku disuntik lagi, dibius lagi,
dengan obat bius, baru aku nggak ngerasain apa-apa. Tapi aku tetap bisa sadar, cuman aku memang benar-benar nggak ngerasain apa-apa waktu dijahit seperti itu, guys. Dan alhamdulillah selesai operasinya, aku keluar ke ruang operasi dan bayi aku juga udah dimandiin, udah dibarut atau udah dibedong sama susternya. Dan akhirnya aku keluar, tapi yang aku rasain adalah sangat dingin, menggigil banget. Aku sampai kayak menggigil, bener-bener menggigil, nggak tahan banget. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar opname aku. Di situ aku minta teh hangat karena aku benar-benar menggigil banget, benar-benar menggigil. Dan beberapa menit kemudian ada suster datang dan aku bilang, "Sus, aku menggigil banget, hampir nggak kuat," kayak gitu kata susternya. "Oh iya, nggak apa-apa Bu, itu efek dari obat biusnya, nanti sebentar lagi juga hilang." Tapi setelah aku diminumin dengan air teh hangat, berangsur-angsur dingin aku menghilang hingga akhirnya tidak merasakan dingin lagi begitu. Dan bayi aku juga diletakkan di samping kamar aku, atau bukan di samping kamar tapi di samping kasur aku begitu, guys, di situ. Jadi aku bisa ngelihat bayi aku sendiri di kamar gitu bersama suami dan ibu aku, kebetulan waktu itu yang menemani. Dan beberapa jam kemudian yang aku rasain adalah sakit yang luar biasa di bagian jahitan, karena ternyata obat biusnya sudah habis. Jadi yang aku rasain adalah sakit, aku gak bisa gerak sama sekali, yang aku bisanya nangis karena memang sakit banget. Waktu itu ya mungkin cukup pengalaman lah ya dengan operasi sesar, tapi ya sekarang udah lupa sih sakitnya. Waktu itu memang benar-benar sakit sampai aku nangis ya, guys. Aku gak bisa gerak sama sekali satu hari itu, sampai hari berikutnya aku disuruh dokter untuk belajar bergerak ke kanan dan ke kiri, karena kalau tidak dipaksakan untuk bergerak nanti malah tambah kaku dan tambah gak bisa, maksudnya susah untuk bisa normal kembali. Makanya harus disuruh untuk terus bergerak. Akhirnya aku berusaha tetap bergerak walaupun dengan keadaan yang sangat sakit. Bahkan aku juga udah harus belajar jalan walaupun dengan posisi membungkuk, karena aku belum bisa tegak. Dengan posisi tegak waktu itu masih jahitannya masih sakit sekali. Dan aku bisa pulih mungkin sekitar 3 hari 4 hari aku baru bisa ngerasa lebih mendingan, dan rasa sakitnya juga udah berangsur-angsur menghilang seperti itu, dan jahitannya juga udah mulai kering, jadi udah bisa mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Dan mungkin sebulan setelah operasi aku juga udah ngerasain yang nyaman lah untuk jalan seperti itu, guys. Jadi itu aja cerita aku tentang operasi sesar. Kalau memang ada yang mau ditanyain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.